Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengasuh dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Dosen pembimbing 1 Bapak Babul Bahrudin MPD dan dosen pembimbing 2 Ibu Fika Anjana MPD. Dan yang saya hormati pula kedua orang tua saya yang telah mendukung saya sampai sejauh ini. Perkenalkan, nama saya Ayu Hakiwatul Maula, NPM 221210500080. Saya dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang sudah saya buat. Lama-lama langsung saja kita ke slide pertama. Di sini ada judul dari proposal skripsi yang sudah saya buat, Belajar di Pinggiran Studi Naratif Terhadap Akses Pendidikan Anak Guru Migran Indonesia Melalui Sanggar Bimbingan di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi judul yang sudah saya ambil di sini, saya sudah menulis latar belakang kenapa saya meneliti dan mengambil judul tersebut. Kuala Lumpur merupakan salah satu pusat migrasi tenaga kerja, yang mana di dalamnya menyimpan ironi bagi anak-anak guru migran Indonesia. Bisa kita ketahui bahwasanya Malaysia merupakan salah satu tempat migrasi tenaga kerja utamanya dari orang-orang Indonesia, warga negara Indonesia sendiri. Namun dalam kenyataannya, di dalamnya masih terdapat banyak permasalahan yang menimpa anak guru migran itu sendiri, yang mana ada ketimbangan akses, kerentanan berlapis, serta kebutuhan mendesak. Nah, ketimbangan akses yang dialami oleh anak-anak guru migran yang ada di Malaysia itu merupakan permasalahan yang serius, yang mana anak-anak yang akan kita bahas ini merupakan anak-anak tanpa dokumen atau undocumented, tidak dapat mengakses sekolah formal selayaknya anak-anak pada umumnya di Malaysia. Kalau ada banyak anak-anak yang tinggal di Malaysia itu, mereka bisa sekolah di SKL atau sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang sudah resmi di Indonesia. Nah, anak-anak ini tidak bisa masuk ke sana seperti itu. Kemudian kerentanan berlapis berupa apa? Risiko hukum, keterbatasan ekonomi, dan stigma sosial. Sudah dikatakan tadi bahwasanya anak-anak tanpa dokumen tadi tidak bisa masuk ke sekolah seperti anak-anak pada umumnya. Yang mana kemudian berikan risiko hukum, mereka tinggal di suatu wilayah atau negara tanpa izin resmi. Seperti itu, atau bisa kita katakan itu ilegal. Maka di situ terdapat risiko hukum, keterbatasan ekonomi dari orang tuanya, dan juga stigma sosial yang dibangun akibat permasalahan timbul tadi. Kebutuhan mendesak pendidikan bukan hanya soal akademik, tapi perlindungan martabat dan masa depan. Nah, kebutuhan mendesak pendidikan tadi, mereka saja tidak bisa mengenyam pendidikan seperti selayaknya anak-anak Indonesia yang ada di SKL atau anak-anak pada umumnya. Di sini kemudian dikatakan pendidikan bukan hanya soal akademik, mereka bukan hanya soal belajar di tempat yang nyaman, tapi juga perlindungan martabat dan masa depan. Mana masa depan mereka harus terjamin dari pendidikan yang sudah mereka kenyam, seperti itu. Selanjutnya, distribusi pekerja migran Indonesia. Malaysia secara konsisten menjadi negara tujuan utama migran, berimplikasi langsung pada anak pekerja migran yang tumbuh di sana tanpa akses pendidikan yang memadai. Dari banyaknya pekerja migran yang sudah pekerja migran di Indonesia yang tinggal di Malaysia tanpa dokumen, kemudian memberikan dampak langsung kepada mereka, kepada anak-anak mereka, yaitu akses pendidikan yang memadai. Mereka tidak bisa akses pendidikan sama seperti anak-anak pada umumnya. Di sini terdapat tabel negara tujuan terbanyak pekerja migran Indonesia pada tahun 2024. Per tahun 2024, negara tertinggi dengan persentase tertinggi yang dituju oleh warga negara Indonesia itu masih Malaysia dibandingkan dengan negara-negara lainnya dengan 46%. Pindah pada slide selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Yaitu ada 3 rumusan masalah, ada pengalaman, peran sanggar, dan tantangan sosial. Pengalaman, bagaimana pengalaman subjektif anak guru migran dalam mengakses pendidikan di tengah keterbatasan. Dari permasalahan tersebut kita akan mengetahui bagaimana pengalaman subjektif yang dialami anak guru migran dalam mengakses pendidikan di tengah keterbatasan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, peran sanggar, bagaimana peran sanggar bimbingan dalam memfasilitasi akses dan pemenuhan hak pendidikan mereka. Setelah permasalahan tadi, muncul sanggar bimbingan, yang kita akan ketahui bagaimana peran sanggar bimbingan ini kemudian memfasilitasi anak-anak tadi untuk bisa mendapatkan atau memenuhi hak pendidikan mereka. Kemudian kita berlanjut pada rumusan masalah ketiga, yaitu tantangan sosial. Apa saja tantangan sosial, yaitu hukum, ekonomi, dan stigma yang dihadapi anak-anak guru migran di Kuala Lumpur. Tadi setelah rumusan masalah, sekarang kita lanjut ke kerangka konseptual. Di sini saya menggunakan teori Pierre Bourdieu, yaitu habitus, arena, dan modal. Habitus yaitu merupakan disposisi mental anak yang terbentuk dari lingkungan keluarga migran yang rentan, rasa tidak aman, pola bertahan hidup, survival. Kita ambil gampangnya saja, habitus itu merupakan habit, kebiasaan, atau bagaimana keadaan mereka di sana. Yang mana keadaan mereka itu disposisi mental yang mereka alami, seperti rasa tidak aman, mereka selalu merasa ketakutan, kemudian pola bertahan hidup mereka, dari ketakutan tersebut mereka akan berpindah-pindah, bersembunyi agar tidak tertangkap oleh pihak dari Malaysia, seperti itu. Kemudian ada arena itu bagaimana tempat mereka, atau arena atau field di sini, ruang pendidikan formal Malaysia yang eksklusif versus sanggar bimbingan sebagai arena alternatif yang inklusif. Nah, bisa kita ketahui bahwasanya ruang pendidikan formal di Malaysia itu mensyaratkan dokumen resmi anak-anak yang ingin bersekolah. Meskipun SIKL, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, itu sekolah milik Indonesia, tapi karena beroperasi di Malaysia, otomatis aturan yang mereka jalankan itu juga mengikuti bagaimana seharusnya sekolah-sekolah di Malaysia. Maka dari itu, anak-anak guru migran Indonesia yang ada di Kuala Lumpur tidak bisa masuk ke SIKL meskipun mereka anak-anak dari Indonesia karena keterbatasan dokumen resmi tadi. Kemudian versus sanggar bimbingan sebagai arena alternatif yang inklusif. Dari kekurangan tadi muncullah sanggar bimbingan sebagai arena alternatif yang inklusif. Yang di sini selanjutnya ada modal. Anak migran mengalami defisit modal dalam sistem pendidikan formal, yaitu modal ekonomi, budaya, dan sosial. Modal ekonomi, keterbatasan biaya untuk bersekolah, seperti itu. Kemudian untuk modal budaya, ketiadaan dokumen legal yang seperti akta kelahiran, paspor, seperti itu. Kemudian ada modal sosial, minim jaringan pendukung. Karena kekurangan tadi, mereka kemudian memiliki sedikit sekali jaringan pendukung untuk bisa bersekolah maupun
menjalankan hidup seperti anak-anak pada umumnya seperti itu. Kemudian sanggar bimbingan berfungsi memperkuat modal ini. Dari hadirnya tadi, sanggar bimbingan memperkuat kekurangan modal tadi. Bukan pada kerangka konseptual, tabel kerangka konseptual yang sudah saya buat dari teori habitus, arena, dan modal di ayat 27. Di sini saya menuliskan bahwasanya ada akses pendidikan anak buruh migran Indonesia di Kuala Lumpur, yang mana kondisinya itu tidak berdokumen, status hukum tidak jelas, kemiskinan dan mobilitas tinggi. Tidak semua anak buruh migran yang saya bahas, tapi di sini yang saya bahas adalah anak-anak dengan kondisi tidak berdokumen, status hukum tidak jelas, dan kemiskinan serta mobilitas tinggi. Seperti itu. Habitus, arena, dan modal seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya habitus itu bagaimana habit kebiasaan mereka di sana, seperti yang rasa tidak aman, disposisi belajar pada setiap saat, kemudian rendahnya kepercayaan diri, minim orientasi pendidikan jangka panjang serta pola hidup yang survival. Selanjutnya untuk arena di sini itu arena pendidikan formal dominan oleh logika legalitas administratif seperti yang sudah dikatakan tadi, kemudian berada pada posisi subordinat dalam struktur, tidak mengakui anak tanpa kewarganegaraan seperti yang dikatakan tadi, mereka termasuk pada anak-anak tanpa kewarganegaraan. Modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Sebelum mereka ada di sanggar bimbingan, modal yang mereka miliki itu keterbatasan biaya pendidikan, modal budaya, rendahnya literasi dan pengalaman belajar, tidak sama seperti anak-anak pada umumnya. Kemudian modal sosial, minim jaringan pendukung, dan modal simbolik, tidak ada pengakuan hukum. Nah, kemudian dari permasalahan yang sudah dialami di habitus, arena, dan modal tadi terdapat permasalahan struktural pendidikan yang mana terhambat akses pendidikan formal, tidak bisa bersekolah di sekolah formal seperti anak-anak pada umumnya, eksklusi pendidikan sistemik, kemudian ketimpangan kesempatan belajar, reproduksi ketimpangan sosial. Nah, mereka kemudian punya akses, anak-anak ini mempunyai akses ke sanggar bimbingan. Sanggar bimbingan ini hadir sebagai arena alternatif pendidikan. Tidak, yang mana di sanggar bimbingan tidak mensyaratkan dokumen hukum, pendidikan non formal inklusif, pendekatan humanis dan belajar sambil bermain yang mengikuti dengan kebutuhan anak-anak di sanggar bimbingan. Kemudian habitus, arena, dan modal yang dilahirkan setelah mereka masuk ke sanggar bimbingan itu seperti yang sudah saya tulis di sini, yaitu pembentukan habitus belajar baru. Mereka memiliki habitus belajar baru, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Mereka kemudian memiliki motivasi untuk semangat terus belajar, disiplin, dan kepercayaan diri yang juga muncul, orientasi pendidikan jangka panjang. Mereka dari sanggar bimbingan, kemudian mereka dibantu untuk bisa masuk ke sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Mereka dibantu dalam pengurusan berkas-berkas resmi untuk bisa bersekolah di sekolah formal seperti anak-anak pada umumnya, seperti itu. Jadi masa depan mereka itu bisa dijamin seperti itu. Kemudian arena, ruang belajar non formal yang relatif aman, secara sosial, inklusif, secara administratif, dan adaptif terhadap kondisi kehidupan anak tanpa dokumen. Arena mereka kemudian arena tadi ya dialami yang merupakan sebuah permasalahan semuanya diatasi ya, dengan adanya sanggar bimbingan. Kemudian ada pengurangan ketimpangan struktural dan peluang keberlanjutan pendidikan. Di sini ada penguatan modal, ada modal budaya, literasi, numerasi, kebiasaan belajar seperti itu. Kemudian modal sosial, relasi guru, relawan, teman sebaya. Mereka kemudian mendapatkan dukungan dari lingkungan mereka seperti guru, teman-teman sebaya mereka, dan relawan lainnya ada di sanggar bimbingan. Kemudian modal simbolik, penguatan sebagai peserta didik. Mereka kemudian diakui sebagai peserta didik yang mana sebelumnya mereka tidak diakui sebagai peserta didik. Ada slide selanjutnya, metode penelitian, desain, dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian studi naratif dengan lokasi sanggar bimbingan, teknik kursiv sampling. Pendekatan kualitatif yang saya memilih karena agar bisa memahami fenomena dari perspektif subjek anak. Seperti itu, jenis penelitian studi naratif yang mana menggali cerita hidup dan makna di balik pengalaman mereka, pengalaman anak buruh migran di sanggar bimbingan. Lokasi saya mengambil di sanggar bimbingan di Kuala Lumpur. Teknik yang saya ambil itu teknik pengumpulan data menggunakan teknik kursiv sampling, yang mana informan dipilih karena relasi langsung dengan masalah seperti anak buruh migran, pengelola sanggar bimbingan, serta relawan. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan di sini meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi. Wawancara dilakukan dalam upaya menggali narasi pengalaman pendidikan anak, motivasi, dan tantangan yang dialami. Kemudian untuk observasi partisipatif di sini mengamati di mana pembelajaran di sanggar bimbingan dan interaksi sosial anak-anak di dalam sanggar bimbingan, serta dokumentasi sebagai pendukung, yaitu seperti catatan lapangan, dokumen kelembagaan, dan bukti visual kegiatan belajar. Pada slide selanjutnya itu analisis data. Saya menggunakan teori dari Mills dan Huberman. Di sini yang pertama itu pengumpulan data, kondensasi, penyajian, dan kesimpulan. Di sini pengumpulan data di awal itu mencatat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen yang sudah ada. Kemudian yang kedua itu kondensasi. Kondensasi dalam tahap ini kita memilih dan menyederhanakan data mentah, data yang sudah kita dapatkan data mentah tadi. Kemudian penyajian, di sini ada menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif. Setelah dipilih dan disesuaikan data mentah tadi, kita bisa lanjut ke penyajian yang mana menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif. Dan pada di akhir itu ada kesimpulan, penarikan makna dan verifikasi temuan. Yang sudah saya ambil tadi, bukan berarti tidak ada penelitian sebelumnya tentang pentingnya sanggar bimbingan dan studi naratif kepada anak-anak buruh migran. Penelitian terdahulu state of the art. Di sini saya menangkap tiga sampel saja dari yang sudah saya tulis di proposal skripsi saya. Di sini ada Taufik Hidayat, Andini R, dan Syarifuddin. Di sini dari Taufik Hidayat yang mana di dalam artikel yang sudah dia tulis atau penelitian yang sudah beliau tulis itu di dalamnya membahas tentang HAM dan kebijakan atas anak-anak buruh migran. Perbedaan dengan penelitian yang sudah saya buat itu fokus pada pengalaman subjektif anak. Bisa kita ketahui yang ditulis oleh Taufik Hidayat tadi itu tentang HAM dan kebijakan terhadap anak-anak buruh migran, sementara penelitian yang sudah saya tulis ini membahas tentang berfokus pada pengalaman subjektif anak buruh migran yang ada di Malaysia. Kemudian Andini R, soft skill seperti kegiatan pidato yang mana melatih anak-anak di sanggar bimbingan, sementara untuk penelitian saya perbedaannya itu berfokus pada proses pembelajaran harian dan akademik. Untuk Syarifuddin di sini fokus utama itu manajemen lembaga, bagaimana lembaga tersebut manajemen, dan perbedaannya dengan penelitian saya itu berfokus pada dinamika sosial dan habitus anak seperti itu. Dari judul yang sudah saya ambil tadi, diharapkan manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini meliputi pengembangan keilmuan, perkaya, hazanah, pendidikan IPS,
dan sosiologi pendidikan terkait isu akses pendidikan anak migran. Yang kedua di sini aplikasi teori Bourdieu mengkaji konsep habitus, arena, dan modal dalam konteks migrasi internasional dan kepentingan pendidikan. Kemudian kajian pendidikan alternatif menganalisis sanggar bimbingan sebagai ruang akumulasi modal budaya dan sosial bagi anak migran di Asia Tenggara. Kemudian ada manfaat praktis di sini. Manfaat praktis meliputi bagi sanggar bimbingan bahan evaluasi untuk menciptakan strategi pembelajaran yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis kebutuhan anak. Yang kedua di sini bagi anak buruh migran memberikan ruang bagi suara mereka, analisis pengalaman yang sudah saya ambil, serta menegaskan hak pendidikan tanpa hambatan administratif. Yang ketiga di sini bagi orang tua dan komunitas meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mendorong peran aktif dalam pendidikan non formal bukan hanya formal. Yang keempat di sini bagi pemerintah masukkan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis perlindungan hak anak di luar negeri, bukan hanya anak-anak Indonesia yang ada di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Kemudian bagi peneliti selanjutnya menjadi referensi awal untuk kajian kualitatif naratif mengenai isu psikososial dan kebijakan pendidikan anak buruh migran. Sampai pada akhir itu saja dari saya, dari awal sampai akhir. Apabila terdapat kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.